usaha keras dalam dakwah dan penentangan kaumnya. Setelah diutus sebagai seorang rasul, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dia melarang kaumnya menyembah berhala, patung, atau berbagai bentuk tauhid. Mereka harus meyakini keesaannya dan meyakini bahwa tidak ada satupun Tuhan yang patut disembah selainnya, sebagaimana umumnya merupakan tugas para nabi dan rasul. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 36. Maka Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, kiamat." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Dengan berbagai macam cara, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, siang dan malam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dengan memberikan janji menyenangkan, targhib atau ancaman menakutkan, atau tarhib. Nuh alaihissalam berkata, "Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara." Ya Tuhanku, sungguh aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan sombong dengan sangat. Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian sungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian sungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Al-Quran Surat Nuh ayat 8-12. Namun usaha keras tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari kaumnya. Sebagian besar kaumnya menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan tidak hanya sampai di situ, mereka pun melecehkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 60. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta." Al-Quran Surat Hud ayat ke-27. Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar menghadapi mereka dan memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan mereka. Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 61. Begitulah seterusnya. Nabi Nuh alaihissalam tanpa rasa bosan, dengan tekun beliau mendakwahi kaumnya walaupun masa dakwahnya sangat lama. Al-Quran menyatakan bahwa masa dakwah beliau mencapai 950 tahun.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-14. Setelah sekian lama berdakwah dan dengan berbagai macam cara serta ketabahan dan kesabaran menghadapi kaumnya, namun sebagian besar kaumnya tetap saja menolak untuk menerima seruan dan dakwah beliau, kecuali hanya beberapa gelintir saja yang menerima dakwahnya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Al-Quran Surat Hud ayat ke-40. Puncaknya adalah ketika kaumnya merasa bosan dengan seruan Nabi Nuh alaihissalam. Lalu mereka meminta Nabi Nuh alaihissalam membuktikan kebenaran apa yang dia serupakan berupa sesuatu yang dapat mereka saksikan dengan nyata. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah kami dan telah sering membantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Al-Quran Surat Hud ayat ke-32. Nabi Nuh alaihissalam tidak serta-merta memenuhi tuntutan mereka, sebab dia menyadari bahwa tidak ada mukjizat yang dapat dia lakukan sendiri kecuali jika Allah memberikannya. Karena dialah Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang mampu mengalahkannya. Jika dia menghendaki sesuatu, cukup baginya berkata kun, maka sesuatu itu akan terwujud seketika. Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Al-Quran Surat Hud ayat ke-33. Allah juga menghibur Nabi Nuh alaihissalam agar tidak gundah terhadap apa yang diperbuat kaumnya, karena pertolongan Allah akan segera datang. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwa sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Al-Quran Surat Hud ayat ke-36.